Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Nusantara. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat serta hidayah oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapat pengampunannya atas segala dosa-dosa kita dan kekilapan-kekilapan kita. Itu dosa-dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Semoga dosa-dosa dari kedua orang tua kita juga diampuni oleh Tuhan. Dosa para leluhur kita, dosa guru-guru sekolah kita, dosa guru-guru ngaji kita, dosa dari guru-guru agama kita, guru keyakinan kita, kemudian dosa dari sahabat-sahabat kita, dosa dari orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dosa dari orang-orang yang pernah peduli kepada kita. Semoga diampuni oleh Tuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Keindahan panorama memasuki kota Gresik, dulur. Ini gapuronya, saya kasih nama aja Gapuro Nagagini, ya, Gapuro Nagagini lah, ya, atau Antaboga, ya, yang sangat megah. Dan di belakang saya itu adalah danau, ya, danau atau waduk atau setu atau apa ya, penampung air raksasa lah ya, yang konon cerita leluhur-leluhur dulu adalah tempatnya ini, bagian ekornya dari sang naga gini, ya, dan jebul ke setu atau waduk di daerah mana itu, daerah Cerme sana dulur, ya, waduk yang daerah Cerme yang sering saya videokan, yang sering saya bikin konten ya dulur, ya. Nah, di sini ekornya nih sama, ya, ekornya di waduk sini dulur, ya, waduk bunder. Kemudian apa, bagian kepalanya, bejedulnya, nongolnya itu di setu atau di waduk di daerah Cerme sana dulur, ya, dekat perumahan Cerme, ya, anggap aja waduk Cerme lah, ya, kecamatan Cerme. Sementara di sini, ini kecamatan apa ya, ini daerah terminal Bundar dulur, ya, Gapuro masuk ke kota Gresik, ya dulur, ya, sepasang. Keindahan panoramanya, kesejukannya ya dulur. Seandainya dibudidayakan sekitar monumen ini atau taman-taman ini, dibikinkan kios-kios permanen dulur, ya, oleh Pemkab. Seandainya dibikin kios-kios permanen, ya, oleh bapak-bapak, ibu-ibu Pemkab Gresik di sekitar kiri kanan monumen ini, ya, lalu disewakanlah kepada rakyat, itu saya yakin luar biasa, dan monumen ini akan berfungsi, dan taman-taman ini akan menjadi berfungsi untuk peristirahatan atau transit atau persinggahannya rakyat, ya, dari mana saja, ya. Nah, begitu ya dulur, ya. Walaupun di tembok dari monumen ini, Gapuro masuk kota Gresik ini ada tulisannya, ada lambangnya PG, Petro Gresik. Saya nggak ngerti lah, ya, apakah sumbangan dari Petro Gresik
atau kerjasama dengan Petro Gresik, saya nggak tahu lah, nggak bahas kayak gitu ya. Ini keindahan, saya sedang bahas keindahan panorama kota Gresik dulur ya, yang memiliki waduk yang sangat luas dan indah ya, yang kalau belum dibersihkan, ini kan habis dibersihkan dulur, kalau belum dibersihkan itu bunga-bunga teratai ya, warna-warna pink, itu sangat-sangat indah luar biasa dulur ya di waduk ini. Kemudian di sebelah kiri dari saya berdiri adalah jalan layang baru dulur, jalan tol baru ya, jalan tol baru di area sini ya. Nah, luar biasa kemajuannya kota Gresik, luar biasa dulur ya. Saya kurang paham apakah semenjak dipegang oleh Bupati Yani ini kemajuan pesat dari kota Gresik atau dari yang sebelum-sebelumnya, saya kurang paham ya. Yang jelas kota Gresik sekarang beda sekali kota Gresik ya. Ini baru pintu masuk ini, dulur ya. Nah, kalau dulur-dulur jalan ke sana, bangunan-bangunan baru yang sangat-sangat megah, yang tidak kalah dengan ibu kota Republik Indonesia, itu sudah bermunculan dulur ya. Jarak sekitar 3 km dari sini atau 2 km dari saya berdiri ini, dari Gapuro ini, itu sudah berdiri megah dan sudah jadi bangunan-bangunan baru semua dulur, yang sama dengan bangunan-bangunan hotel-hotel ibu kota negara dulur ya. Begitu Gresik zaman now, Gresik sekarang dulur ya. Nah, dan di Gresik juga sangat banyak sekarang perumahan-perumahan elit dulur, perumahan-perumahan elit ya. Ya insya Allah orang-orang kayanya Jawa Timur pada lari ke perumahan elitnya Gresik dulur. Insya Allah itu sepengetahuan saya ya. Ya saya sepengetahuannya cuma segitu, mau gimana ya, sepengetahuan kalian yang benar-benar tahu ya silahkan tuh. Saya kan orang insya Allah ya kan, hanya sekedar membantu memperkenalkan keindahan dan kemegahan Gresik, Kabupaten Gresik sekarang, zaman sekarang dulur ya. Gresik juga adalah kota wali dulur ya, kota wali, bahkan wali tertua ada di Gresik. Wali tertua ada di Gresik dulur. Siapa itu? Beliau adalah Kanjeng Syekh Maulana Malik Ibrahim dulur ya. Kanjeng Syekh Maulana Malik Ibrahim ya, yang zamannya jauh dengan Kanjeng Syekh Jumadil Kubro yang ada di Troloyo ya. Jauh. Ini zaman masih jauh berdirinya Wali Songo, masih jauh, masih lama ya. Masih lama. Beliau sudah ada ya, dengan keponakannya wanita yang sangat solehah, yaitu Siti Fatimah binti Maimun ya. Waliullah wanita, Bunda Siti Fatimah binti Maimun ya. Kemudian di Kubur Panjang juga dikenal dengan ada 6 kuburan panjang, 6 buah kuburan yang panjang-panjangnya adalah 9 meter di Kubur Panjang Desa Leran Gresik dulur ya. Kemudian ada namanya wisata religi yang sangat langka, yaitu Gunung Surawiti dulur. Pusat religi dan pemandangan yang sangat luar biasa dan antik dan unik, yaitu Gunung Gunung Surawiti dulur ya. Di situ adalah tempat persembunyiannya Kanjeng Sunan Kalijogo ketika masih jadi Brandal Lukojoyo dulur ya. Di situ ada rumahnya Brandal Lukojoyo, dan juga ada tempat pertapaannya Brandal Lukojoyo yang disebut dengan Gua Langsih ya, di Gunung Surawiti dulur ya. Di Gunung Surawiti itu sangat-sangat menakjubkan dulur ya. Apalagi yang belum pernah naik ke sana, saya jamin 1 triliun % kalian takjub. Kalian akan merasa melihat akan terkaget-kaget melihat bukit yang tidak bagus ya,
bukit yang tidak bagus atau gunung yang tidak bagus modelnya, bentuknya, karena dari karang-karang hitam dan lincip-lincip tidak karu-karuan. Ternyata di atas itu ada negeri kayangan, dulur, yaitu perumahan penduduk atau kampung yang rumahnya sangat bagus-bagus, dulur. Nah, konon di sana ada makamnya Wali Songo, ya, atau tempat pertemuannya Wali Songo di sana, dulur, ya, di Gunung Surawiti, ya. Kemudian ada juga Empu Supo. Empu Supo adalah sang pembuat keris Kalamunyeng. Di situ juga ada, ya, di Gunung Surawiti, dulur, ya. Kemudian di Bukit Giri ada makam Sunan Giri, ya. Kemudian di Bukit Giri Kedaton ada makam Sunan siapa namanya, putra mahkota dari Kanjeng Sunan Giri yang wafat pada usia 10 tahun, Raden Supeno, ya, atau Pangeran Supeno, ya. Ya. Jadi sangat luar biasa, ya. Di Sunan Giri juga ada makam panembahan, ya. Ada makam panembahan di sekitar pemakaman Sunan Giri, ada panembahan, ya. Kemudian geser lagi ke sana sedikit sekitar 1 kilometer, ada Gunung Petukangan, makamnya Putri Cempok atau putri dari Campak yang sangat akrab dengan Wali Songo, dulur, ya. Putri Campak, ya, pusat religi atau pusat para ahli supranatural di sana. Saya sering bikin konten di sana, ya. Dan banyak juga para ahli supranatural yang sombong-sombong, bahkan sekelas guru besar mati di sana, dulur, ya, mati di sana. Entah mereka mau penarikan pusaka atau menguji kesaktian di sana di Gunung Petukangan, ya, daerah Putri Cempok atau daerah Syekh Said Abdurrahman. Itu yang mau menguji itu sekelas ketua padepokan mati di sana, dan murid-murid padepokannya juga banyak yang mati di sana. Pokoknya sombong di sana mati. Mantap itu Gunung Petukangan, dulur, ya. Kemudian di mana lagi, ya? Banyak sekali, dulur. Ini dikenal dengan Kota Wali, dulur, ya. Banyak sekali di Gresik ini, dulur. Dan wali tertua ada di Gresik, ya. Versi saya, dulur, ya. Versi saya. Wali tertua ada di Gresik, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Siti Fatimah binti Maimun beserta para Sayyid yang kuburannya panjang-panjangnya 9 meteran, ada 6. Dan ada juga kuburan pindah, makam wali yang kuburannya pindah sendiri. Salah satu dari 6 kuburan yang panjangnya 9 meter itu, dulur, ya. Saya rasa itu dulu, dulur. Semoga ada manfaatnya. Bila tidak ada manfaatnya, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.